Selamat sore, jemaat kasih Tuhan Yesus. Shalom, shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita serahkan persiapan hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan namanya. Kita senangkan hati sampai hari ini kita boleh dalam keadaan sehat, tidak merasa apa-apa. Itu semua karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan untuk
Kami bersyukur pada saudara. Kalau ada di tempat ini kami Tuhan, banyak menaikkan, karena kami tahu di luar sana banyak orang yang mengeluh, tapi kami boleh mengucap syukur pada sore hari ini karena kami punya Tuhan yang hidup, yang sanggup memberkati kami, yang sanggup memelihara kami, yang sanggup melepaskan dari segala sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu menyenangkan hati ini. Kami rindu meninggikan nama, kami rindu menyembah di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersyukur dan terima kasih. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan seluruh kehidupan kami, dengan segenap hati kami. Kami boleh meninggikan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Engkau berkenankan kami untuk meninggikan nama-Mu. Engkau layakkan setiap kami, setiap pujian hormat kami boleh terkenan di hadapan Engkau. Terlebih Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu melalui hamba-Mu yang sudah bersama-sama dengan kami, sehingga kami pulang dengan sukacita besar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Boleh disalam kanan kiri depan belakang saudara. Salam sehat, salam sejahtera, salam. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah kita tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan kita adalah perisai kita. Amin. Haleluya. Tuhan adalah perisai kita. Hidup dalam
Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Saudara kita menikmati perjuangan kudus. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang mestinya kita dibinasakan karena pengorbanan Tuhan. Kita diselamatkan. Haleluya. Anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kita pujian.
besar kasih-Mu, kemurahan-Mu, rahmat-Mu bagi kami sekalian. Kami boleh kembali hadir dalam ibadah bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah segala sembah syukur yang kami naikkan hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah kami. Kau sudah menerima segala puji sembah kami naikkan kepada-Mu. Kiranya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan kami firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak terlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengerti akan Kau, semakin mengasihi dan dikasihi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berfirman kepada kami pada malam hari ini. Kami percaya dari kuasa kegelapan coba mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus akan memberi penerangan kepada setiap kami untuk memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan. Shalom saudara, di Tuhan kalau kita boleh kembali sama di dalam ibadah sore hari ini, pada yang kedua ya. Nanti kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan dan juga mendengar daripada firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini, bulan Oktober adalah tetap teguh. Ya, silakan ditampilkan. Tetap teguh. Dan subtema yang ingin saya sampaikan adalah derita karena kasih karunia. Ya. Derita karena kasih karunia. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dengan dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara sekalian, jadi Tuhan menghendaki supaya kita jangan bergeser dari pengharapan Injil. Ya, kita harus tetap beriman, tetap teguh, dan tidak bergoncang dari pengharapan Injil. Karena hanya Injil, melalui Injil kita bisa selamat. Di dalam Injil Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi dalam Injil saja maka kita boleh memperoleh hidup keselamatan, ya, hidup yang kekal. Karena itu jangan sampai kita bergeser dari iman. Jangan kita bergeser dari pengharapan Injil. Jadi kita terus tetap percaya beriman kepada Kristus. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan hal ini. Apakah karena Rasul Paulus selama mengikut Kristus dia merasa begitu enjoy, ya, begitu senang, begitu diberkati, hidupnya enak, makan enak, kemana-mana enak, ya, pokoknya serba enak, menikmati segala-galanya? Apakah karena itu, saudara-saudara? Ternyata justru bukan karena itu, malah sebaliknya. Dia memberikan teladan penderitaannya. Rasul Paulus itu tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Ini penderitaannya luar biasa, saudara-saudara. Dikatakan bahwa dia sering dipenjara,
bahkan didera itu disiksa sampai di luar batas ya, bukan didera biasa, orang lain cuma biasa-biasa saja, tapi dia di luar batas yang mengalami hal itu. Kemudian 5 kali disesah, dan setiap kali disesah 39 kali dicambuk. Jadi kalau dijumlah 39 kali 5 itu 195 ya, hampir 200 kurang 5 saudara. Satu kali dirajam ditimpukin pakai batu sampai dikiranya mati. Karena dikira mati maka kemudian ditinggal. Ternyata dia hidup saudara, karena Tuhan masih mau pakai dia terus. Jadi itu yang dialami oleh Rasul Paulus, 3 kali mengalami kapal karam. Saya pernah ke Lampung naik kapal feri, saudara. Wah, itu saya lihat, saya melihat ke laut, juga luar biasa. Itu kalau sampai kapal ferinya karam, wah, pasti mati semua, saudara ya. Saya berpikir demikian. Dan Rasul Paulus ternyata 3 kali mengalami kapal karam. Kemudian bermacam-macam bahaya dan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu banyak, pernah kelaparan, pernah ya pokoknya banyak sekali saudara. Saudara bisa membaca dalam 2 Korintus 11 tersebut. Dan bukan cuma Rasul Paulus, tapi murid Tuhan, ada 11 murid Tuhan, murid utama Tuhan, Rasul Tuhan. Mereka juga semuanya penuh dengan penderitaan. Ya. Hidup mereka penuh dengan penderitaan, berbagai macam penderitaan. Bahkan Yohanes, Rasul Yohanes pernah digoreng di saudara, digoreng dengan minyak yang mendidih, digoreng hidup ya. Tapi Tuhan masih mengenaki dia hidup, jadi tidak membuat dia mati. Luar biasa saudara. Penderitaan dari 11 murid semuanya menunjukkan bahwa mengikut Yesus itu ada apa yang harus dibayar. Ada penderitaan. Seperti juga di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat ke-19 saya bacakan untuk saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, atas kehendak Allah, penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh kita, bisa terjadi pada diri kita. Ya. Karena itu kehendak Tuhan. Kemudian ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ya, misalnya itu gambarnya, contohnya misalnya lagi namanya nyopet, ketangkep ya pasti dipukulin ya. Nah, itu salah sendiri karena dia berbuat jahat. Tapi saudara sekalian, ada lagi yang tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Seperti yang dilakukan contohnya Ibu Teresa ya, Madam Teresa. Itu dia sudah banyak berkorban saudara sekalian. Pengorbanannya luar biasa. Berbuat baik dan dia menderita dalam perbuatan baik itu. Dan disebutkan kalau kita berbuat baik dan kita menderita karenanya, maka itu merupakan satu kasih karunia pada Allah, ya. Bukan kasih karunia dari Allah, tapi pada Allah. Jadi kalau kita berbuat baik dengan sampai kita menderita karena kita berbuat baik itu, maka berarti kita sedang memberikan kasih karunia kepada Allah. Luar biasa, saudara sekalian. Dan yang dialami oleh, yang dilakukan oleh Ibu Teresa ini, makanya dia mendapatkan hadiah Nobel, ya. Di dunia ini dia saja mendapatkan hadiah Nobel. Jadi karena dia begitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dia praktekkan dengan mengasihi sesama dan menderita karena dia harus tinggalkan keluarga, dia harus banyak berkorban ya untuk
demi untuk mengasihi kepada sesama. Dan ini merupakan satu kasih kepada Tuhan, persembahan kasih kepada Tuhan, kasih karunia pada Allah. Saudaraku sekalian, jadi bukan karena perbuatan jahat ya, seperti karena maling itu memang dihukum, itu sudah seharusnya, tapi justru berbuat baik tapi malah menderita. Ini kasih karunia kepada Allah. Ada satu contoh yang sangat luar biasa ya saudara, yang saya berikan kepada saudara juga. Ini namanya adalah Archie Williams. Archie Williams ini saudara, pada waktu umurnya 22 tahun dia difitnah. Jadi ada terjadi perkosaan, ada seorang wanita kulit putih diperkosa, dan yang memperkosa adalah seorang kulit hitam, ya, remaja kulit hitam. Nah, kemudian si Archie ini kena, istilahnya kena apes ya saudara, karena dia yang ditangkap. Pada waktu dia ditangkap, fotonya diberikan kepada si yang orang yang diperkosa ini. Dia bilang dia tunjuk begitu saudara. Karena itu Archie ini kemudian ditangkap, kemudian dihukum. Padahal waktu di pengadilan ada 3 orang yang memberi kesaksian kepada hakim waktu itu bahwa si Archie ini waktu kejadian tanggal sekian, jam sekian, itu Archie ada di rumah. Jadi nggak mungkin dia yang melakukan. Tapi entah bagaimana saudara, ternyata tetap dijatuhkan hukuman kepada dia. Hanya waktu itu diceritanya mengatakan karena dia sebagai orang negro ya, sebagai orang yang berkulit hitam, sehingga dia tidak punya uang untuk bisa membayar lawyer ya, untuk membayar dia dan sebagainya. Akhirnya si Archie ini dihukum, dianggap bersalah, pokoknya divonis bersalah, dihukum seumur hidup 80 tahun. Pasti berarti kan seumur hidup, ya, umurnya 22 tambah 8 berarti 102. Sementara orang biasanya belum sampai 100 sudah meninggal dunia, berarti seumur hidup. Gak ada yang membela saudara. Setelah 10 tahun baru ada orang yang tergerak untuk membela dia. Tetapi tidak bisa karena data-datanya dia harus, sidik jarinya harus katanya disimpan sama FBI ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Udah diusahakan tidak bisa dapat saudara. Terus sampai berpuluh-puluh tahun. Dan apa yang dilakukan oleh si Archie ini pada waktu di penjara, dia bilang begini dalam kesaksiannya. Saya memang di penjara, tetapi pikiran saya tidak di penjara. Ya. Jadi saudara sekalian, luar biasa ini. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang dengan imannya, dia bilang meskipun dia di penjara, tapi pikiran dia tidak di penjara. Pikiran dia bebas, dan dia pergunakan pikirannya dengan sebaik-baiknya untuk berpikir secara positif. Jadi dia terus melakukan hal-hal yang positif. Di dalam penjara dia menyanyi, dia banyak menyanyi memuji Tuhan. Bahkan dia kumpulkan orang-orang untuk sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Dan di dalam penjara dia kesempatan dia melihat AGT ya, AGT itu American Got Talent. Dia melihat, dan pada waktu dia melihat American Got Talent ini, dia berkata di dalam hatinya, satu kali saya akan tampil di American Got Talent. Padahal dia dihukum seumur hidup saudara. Jadi nggak mungkin kan dia sampai bisa tampil American Got Talent. Tapi dia punya iman. Dia bilang satu kali saya akan tampil di sana dengan imannya. Karena tadi dia bilang saya di penjara, tapi pikiran saya tidak di penjara. Dia berpikir positif. Dia yakin satu kali Tuhan akan menolong. Dan luar biasa saudara sekalian. Karena itu dia di penjara, dia terus memuji-muji Tuhan, yang ngajak teman-temannya memuji Tuhan dan sebagainya.
Akhirnya saudara, 37 tahun baru ada sidang kembali dibuka untuk diperiksa lagi ya. Dan ternyata itu sidik jari yang di FBI bisa didapat, dan waktu dicocokkan dengan sidik jari dia tidak sama ya, berarti dia bukan pelakunya. Karena itu dia akhirnya dibebaskan setelah 37 tahun di penjara. Saya langsung teringat waktu saya membaca ini, saya langsung teringat bahwa orang yang sakit, orang lumpuh di Bethesda 38 tahun ya, terkapar di kolam Bethesda, tidak ada yang menolong. Dan ini 37 tahun baru datang pertolongan, dan akhirnya dia bebas daripada hukuman tersebut. 37 tahun, saudara. Bagaimana perasaannya sebagai seorang yang masih remaja, 22 tahun, tidak bersalah tapi dianggap bersalah. Dia tidak melakukan itu, buru-buru memperkosa ya, kenal aja sama orang yang enggak, saudara. Tapi dia sampai ditangkap dan akhirnya dihukum seumur hidup. Tapi terus dia berharap kepada Tuhan, dia terus berdoa dan memuji nama Tuhan. Ya, 37 tahun ya, waktu yang sangat lama, tapi dia akhirnya bebas. Dan pada waktu dia bebas, tekadnya tetap dia ingin tampil di American Got Talent. Usaha untuk mendaftar dan sebagainya, sehingga pada seleksi ternyata bisa masuk, dan dia kemudian bisa tampil sebentar. Waktu dia tampil pertama di American Got Talent, dia kemudian bersaksi. Setelah dia menyanyi di situ dengan suara yang luar biasa, langsung dia bersaksi ya, bagaimana dia ada di penjara sehingga orang semua terharu pada waktu itu. Sampai bahkan bisa masuk final, saudara, final di American Got Talent. Saudara sekalian, ini Archie William ini sangat luar biasa, karena meskipun dia mengalami penderitaan, itu penderitaan yang tidak harus dia dapatkan karena dia bukan pemerkosanya ya, tapi dia bisa terima semuanya itu, yaitu dengan berpikir positif, melakukan hal yang positif, dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, imannya tetap teguh, sehingga akhirnya meskipun 37 tahun akhirnya dia bebas dari penjara tersebut. Dan saya pikir harusnya dapat kompensasi dong ya, dapat ganti rugi dari pemerintah. Dan ternyata jadi 1 tahun dihitung kurang lebih 100 juta. Selama 37 tahun, jadi dia dapat, kalau dirupiahkan, 3M lebih ya, 3 miliar lebih dia dapat, saudara. Karena sebagai ganti rugi karena dia tidak bersalah tapi dihukum ya. Tapi dia juga harus mengalami 37 tahun di penjara. Dan satu hal yang luar biasa, yang berani punya dengan pikiran, dia pasti akan tampil di Amerika Got Talent, dan itu terjadi, akan masuk dalam final ya. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi kadang-kadang ada hal yang kita bukan perbuatan kita, tapi kita mengalami penderitaan. Seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Di situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Secara sekalian dikatakan di situ bahwa kita dipanggil untuk, karena Kristus pun telah menderita, kita pun juga mengikuti jejak Kristus, yaitu kita juga dipanggil untuk menderita juga. Saya tidak tidak ingin saudara berpikir, wah kalau ikut Tuhan pasti senang, pasti sukses, pasti berhasil, pasti kaya raya. Tidak, saudara, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan demikian ya. Tapi yang mengatakan justru dalam 1 Petrus ini dikatakan, karena itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu
dan telah meninggalkan teladan penderitaan. Jadi yang Kristus sudah memberikan teladan penderitaan, maka kita juga akan mengikuti jejaknya, saudara. Jadi kalau seandainya kita harus menderita karena Kristus, ini sesuai dengan firman Tuhan, ya. Artinya saudara sekalian, jangan karena kita menderita karena Kristus kemudian percuma kalau kita ikut Tuhan. Ikut Kristus percuma, lebih baik ikut dunia saja. Memang saudara sekalian, dunia menjanjikan hal yang indah-indah, bisa kaya raya dan sebagainya, sukses luar biasa, tetapi semuanya sementara. Sementara ikut Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Meskipun dalam dunia ini kita mungkin saja menderita, ya, dan harus sukses seperti saya katakan, pokoknya ikut Kristus pasti senang dan sebagainya, tidak dijanjikan demikian. Tapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita akan sampai pada kesudahan Allah. Jadi saudara sekalian, meskipun kita harus menderita karena Kristus, ya kita tetap setia kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian, yaitu supaya kita tetap teguh beriman. Tetap meskipun kita menderita karena kasih karunia, oleh karena kasih karunia, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita tetap teguh iman kita, tetap percaya kepada-Nya. Seringkali kita berpikir, ya, COVID-19 ini sangat merepotkan kita, sangat membuat kita kesal, ya, sungguh-sungguh merepotkan. Seperti sekarang, kalau biasa saya ibadah seperti ini, saudara-saudara, nanti pulang saya mesti mandi, ya. Rasanya kalau nggak mandi, kayak enak dari mandi, ramas di semuanya, saudara-saudara, ganti baju semua. Karena apa, saudara-saudara? Karena memang untuk supaya kesehatan, ya. Karena kita menjaga jangan sampai kita membawa pulang virus. Jadi kita harus jaga kesehatan. Dan itu yang sangat merepotkan, benar-benar merepotkan, saudara. Saya percaya saudara juga mengalami hal itu, yang merasakan itu, bahwa COVID-19 ini sangat merepotkan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga penderitaan-penderitaan yang lain seperti yang dialami. Saya angkat topik kepada Rasul Paulus, yang penderitaannya luar biasa, tadi saya sudah bacakan. Tetapi dia tetap, bahkan dia mengatakan jangan mau bergeser dari Injil, jangan sampai bergeser dari Injil, tetap percaya Tuhan. Padahal penderitaannya luar biasa. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan, demikian juga yang lain, dan bahkan juga Archie William, ya, sebagai contohnya, saudara, di mana dia juga sudah mengalami apa yang tadi barusan saya sampaikan. Jadi saudara sekalian, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam Filipi 1 ayat 29 juga dikatakan di situ bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Tuhan memberikan karunia kita sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Kalau saudara lihat kenyataan bahwa begini banyak, ya, orang-orang, bahkan yang orang ada di sekitar kita, mereka mendengar nama Yesus, tapi mereka tidak percaya. Sementara kita mendengar nama Yesus dan kita percaya. Ini adalah karunia, saudara-saudara, karunia dari Tuhan. Seperti dalam Filipi ini dikatakan, Tuhan memberikan karunia supaya kita percaya kepada Kristus. Tetapi Tuhan juga memberikan karunia untuk kita menderita demi Dia, menderita untuk Kristus. Jadi satu kali mungkin kita harus berhadapan dengan antikris misalnya, atau berhadapan dengan orang yang membenci Kristus. Kita harus siap, saudara, menderita untuk Kristus. Saya dan saudara, ya, kita sama-sama siap. Karena Tuhan bukan cuma memberikan karunia sehingga kita mau percaya kepada-Nya, bisa percaya kepada Yesus, tapi juga Tuhan memberikan karunia supaya kita bisa juga kuat menderita untuk Dia dan tetap teguh apapun yang terjadi, karena semua hanya sementara. Archie William 37 tahun, tapi itu sementara, ya. Meskipun sangat lama,
tetapi itu sementara dibandingkan dengan hidup kekal yang dia dapatkan karena dia percaya kepada Kristus. Meskipun dia menderita bukan karena perbuatannya, ya, penasaran ya, kalau saya sangat penasaran, sangat penasaran karena nggak salah tapi sampai di penjara akan sampai puluhan tahun. Tetapi sekali lagi itu hanya bersifat sementara karena ada hidup kekal. Karena itu dia tetap teguh, Archie tetap percaya Kristus, dia tidak tinggalkan Kristus meskipun mengalami hal yang tidak adil, ya, tapi dia tetap percaya Kristus. Sehingga dia bahkan setelah itu 37 tahun dia malah bisa keluar, bahkan bisa menjadi finalis di American Got Talent dan juga terima uang, ya, 3 miliar lebih. Semua itu karena kasih karunia Tuhan, pemurah Tuhan. Saudara sekalian, jadi ada 3 hal saudara-saudara yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, yaitu yang pertama, agar kita tetap teguh meski menderita karena kasih karunia. Yang pertama, jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Yang kedua, tetap teguh beriman kepada Kristus demi memperoleh hidup kekal. Dan yang ketiga, tetap teguh walaupun menderita karena kasih karunia demi mengikuti jejak Kristus. Ya, mari kita renungkan 3 hal ini, saudara, supaya kita boleh pulang dengan berkat firman Tuhan, intisari daripada firman Tuhan pada hari ini, supaya kita tetap teguh beriman kepada Tuhan meskipun karena kasih karunia kita harus menderita. Ya, yang pertama, jangan bergeser dari pengharapan Injil, ya, tetap teguh, jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Yang kedua, tetap teguh beriman kepada Kristus demi hidup kekal, ya, demi hidup yang kekal. Yang ketiga, tetap teguh walau menderita karena kasih karunia dan demi mengikuti jejak Kristus. Amin, saudara. Jadi 3 hal. 3 halnya apa, saudara? Yang pertama, jangan bergeser dari pengharapan Injil, ya, karena Injil hanya Injil yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, apa? Tetap teguh beriman, ya. Yang kedua, tetap teguh beriman kepada Kristus demi memperoleh hidup kekal. Dan yang ketiga, tetap teguh kepada Kristus karena dan menderita, walau menderita, ya, tetap teguh walau menderita karena kasih karunia demi mengikuti jejak Kristus. Karena Tuhan tadi mengatakan di dalam 1 Petrus 2:21 bahwa supaya Tuhan memberi teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara sekalian, kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, tetap teguh meskipun harus menderita. Tapi kalau misalkan saudara, puji Tuhan saya nggak menderita, puji Tuhan, tidak semua, ya, tidak semua orang harus menderita, karena Tuhan punya cara sendiri, punya rencana sendiri dalam hidup kita masing-masing. Seperti Archie, ya, kan tidak semua kita tidak ada satupun yang mengalami seperti Archie. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Archie William. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mengatakan, waduh, saya sih puji Tuhan, saya mah hidup mah santai aja, saya hidup masih enak-enak saja, bahagia, cukup-cukup saja, puji Tuhan. Berarti saudara harus lebih mengucap syukur kepada Tuhan, karena saudara tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang menderita, ya. Karena itu adalah sebuah kasih karunia. Menderita karena sesuatu yang tidak harusnya kita tanggung. Dalam 1 Petrus 2 tadi dikatakan bahwa itu adalah kasih karunia. Jadi derita karena kasih karunia. Jadi hari ini nanti
ini juga nanti ada satu keluarga yang mengucap syukur, dia mau bagi roti, ya, bagi snack bagi kita pada waktu kita pulang nanti. Karena apa? Karena dia diberkati Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang indah, ya. Kita diberkati, kita makin mengucap syukur lagi, makin kita percaya kepada Tuhan. Tapi meskipun kita harus menderita, juga tetap percaya, ya. Saya ingin kita semua dewasa di dalam Tuhan, ya. Meskipun kita mungkin susah, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, kerugian, mungkin usahanya rosok, mungkin sebagai karyawan dipotong gaji karena harus 2 hari masuk, 2 hari libur, ya, atau sehari masuk, sehari libur. Maka uang minimal itu uang transportnya dipotong, atau mungkin gajinya dipotong, ya susah. Tapi tetap bersyukur, tetap percaya, tetap teguh, yakin bahwa Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan pasti tolong. Archie William juga ditolong setelah 37 tahun, ya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang juga mengasihi Tuhan seperti Archie William, maka kita juga tolong, pasti ditolong Tuhan menurut keperluan kita masing-masing, keadaan kita masing-masing. Yang penting kita harus terus mendekat kepada Tuhan, terus berdoa, terus bersyukur, terus berserah kepada Tuhan, ya saudara-saudara, supaya semakin hari kita semakin intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Mari kita teguh beriman kepada Kristus demi memperoleh hidup kekal, demi mengikuti jejak Kristus. Karena Tuhan ingin kita mengikuti jejaknya. Dia sudah menderita bagi saya dan saudara, maka Dia juga ingin supaya kita belajar. Kalau kita harus menderita untuk Dia, biarlah kita lakukan dengan rela hati, dengan tetap percaya, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita juga akan peringati pengorbanan Kristus melalui perjamuan suci. Karena itu saudara-saudara, mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa darah-Mu Yesus sucikan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, Darah-Mu
demi untuk kita sekalian, saudara. Karena itu, apabila Tuhan ingin kita menderita, mengikuti jejaknya, meskipun tidak seperti Dia, ya, dari penderitaan-penderitaan yang harus kita alami, biarlah kita dengan rela dan tetap teguh beriman kepada Dia. Mari siapkan diri saudara untuk perjamuan suci. Bagi kita sekalian masing-masing, silakan saudara ada di bangku, ya, dan masing-masing bersiap untuk mari. Semuanya udah dapat ya? Ya. Bila semuanya sudah bersiap, mari kita bangkit berdiri. Dan saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita bersama-sama menikmati roti dan anggur. Kita angkat roti di sebelah kanan kita, angkat ini sebagai penghormatan kita kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dengan disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kemudian kita angkat cawan, tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya, karena ini adalah lambang daripada darah Yesus. Saya akan bacakan sebelum kita minum bersama-sama. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudaraku sekalian, bukankah anggur yang ada di tangan kita ini melambangkan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan pengucapan syukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Minta dari Erna mungkin kita di dalam doa syukur. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, ya. Di mana Tuhan Kau telah menghormatkan diri-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan yang Kau berikan bagi hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan apa yang Kau berikan buat kami ini Tuhan, itu semuanya Tuhan adalah bukti kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kami semua Tuhan umat-Mu Tuhan boleh lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau lebih dari apapun.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kalau pada saat malam hari ini kami telah menerima tubuh dan darah-Mu, di mana Engkau bersama dengan kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami serahkan doa kami yang dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan duduk saudara. Sebelum kita doa syafaat dan doa berkat, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada saudari Yanti, ya. Bisa tolong angkat tangan di tempat? Oh ya, gitu. Selamat datang dalam ibadah kita. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang kalau bisa bersama dengan kita seperti pada malam hari ini, ya. Kita punya ibadah kalau pagi hari Minggu 7:30, kalau sore jam 6 seperti kita berkumpul pada malam hari ini, sore ini. Ya mungkin ada lagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, barangkali kalau ada tolong angkat tangan di tempat saja. Semuanya sudah kenal, ya. Oke, terima kasih buat kesetiaan saudara sekalian. Kita sama-sama setia dalam ibadah dan kita mengiring Kristus di tempat ini. Baik kita dengan ibadah on-site, ya, seperti ini kita bisa lebih lagi bertumbuh dalam Kristus. Minggu depan kita kembali akan ibadah seperti malam hari ini, ya. Kecuali kalau tiba-tiba dari pemerintah nggak boleh ibadah, kita harus ikutin, ya. Selama tidak ada pengumuman, kita akan terus ibadah seperti pada hari ini, pagi dan sore. Bahkan remaja dari pagi juga sudah mulai ibadah. Kami dengar kaum pria juga ingin ibadah juga, saudara, ya. Nah, semuanya asal kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, ya, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita melalaikannya. Ada 3M, bahkan sekarang ada 5M, saudara, ya. Bukan 3M lagi, ada 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Yang keempat, meningkatkan imun, ya, kekebalan kita. Dan yang kelima, mengucap syukur senantiasa. Jadi ada 5, ya, saudara. Untuk kita lakukan 3 lagi, meningkat. Kemudian saudara, seperti biasa, apabila kita pulang nanti ada 2 tempat untuk persembahan, silakan. Kemudian karena hari ini minggu pertama bulan Oktober, maka seperti biasa kita memberikan sumbangan sukarela untuk kedukaan, ya, kas kedukaan. Mungkin ada saudara yang baru yang belum tahu kalau kita punya kas kedukaan. Maksudnya apa? Supaya kalau nanti misalnya ada keluarga atau jemaat yang dipanggil pulang oleh Tuhan, kita bisa bantu melalui kas kedukaan ini, ya. Dan semuanya akan sudah diatur berapa jumlahnya dan detailnya sudah diatur, saudara. Jadi percayakan kepada kami, nanti saudara boleh memberi yang merupakan sumbangan sukarela. Saudara yang bergerak silahkan bisa mengisi, ya, sumbangan untuk kedukaan. Ya, kemudian tadi seperti saya sudah singgung bahwa hari ini ada yang mengucap syukur. Ada satu keluarga yang mengucap syukur untuk snack, ya, berupa roti nanti di pintu keluar, saudara. Waktu saudara keluar, nah tolong seperti tadi saya sampaikan juga 5M, nanti keluarnya juga seperti biasa satu-satu, ya, jangan berbondong-bondong, tetap jaga jarak. Dan saya harapkan juga semua nanti saudara yang keluar bisa mengambil roti yang sudah tersedia, ya. Karena kadang-kadang saya pernah lihat juga waktu ada pembagian roti, ada yang mungkin malu langsung turun, ya, nggak mau ambil. Jadi jangan malu-malu, saudara, karena ini ada ucapan syukur dari jemaat kita yang merasa ingin mengucap syukur dengan memberikan roti itu, ya, sehingga kita semuanya bisa menikmati bersama-sama. Ya, saya rasa itu, saudara. Kemudian pengumuman tadi, ya, sudah, itu ada nomor rekening
ingin transfer melalui rekening BCA ke kas gereja kita, baik perpuluhan atau persembahan untuk EIBC ya, untuk pelayanan masyarakat. Mas ya, silakan, ada rekening masing-masing. Ya, saya rasa itu akan berdoa syafaat, kemudian diteruskan dengan doa berkat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur kami naikkan hadapan hadirat-Mu Tuhan, kalau pada akhir ibadah kami pada malam hari ini kami boleh ya Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih buat semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati Tuhan, baik yang ibadah pelayanan di ibadah pagi maupun ibadah sore. Tuhan berkati semua tanpa terkecuali, baik sebagai worship leader, para singer, pemain musik yang mengoperasikan sound, penari bagi Tuhan, dan juga untuk para asir semuanya ya Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu yang sampaikan firman Tuhan, baik di pagi maupun sore ini. Akan ya Tuhan, berkati semua bersama dengan keluarga masing-masing. Semakin kami ya Tuhan mengasihi dan dikasihi Tuhan. Mari Tuhan tolong juga Tuhan jemaat kami dengan berbagai hal yang sedang dihadapi oleh mereka semua, baik yang sedang sakit ya Tuhan, tolong Tuhan jamah, berikan kesembuhan, pertolongan kepada mereka, seperti kepada Dina Arnold ya Tuhan, spesial bagi dia yang kena kanker. Mari Tuhan Yesus tolong beri kekuatan Tuhan, baik kepada Dina maupun juga kepada Arnold yang mendampinginya, yang harus menggendongnya dan sebagainya. Beri kekuatan tubuh jiwa roh mereka sehingga mereka bisa menghadapi kemo sampai kemo yang ke-6 dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan kesehatan kepada mereka. Mari Tuhan Yesus campur tangan sepenuhnya dalam kehidupan rumah tangga ini Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Esther, ia juga yang sedang sakit Tuhan, kami dengar sudah pulang dari rumah ke rumah, dan kiranya Tuhan juga terus menambah kesehatan kepadanya, pemulihan. Demikian juga Ibu Ija yang lehernya bengkak, Tuhan tolong juga yang lain seperti Ibu Amyang, Ibu Nyukwa, ya Tuhan pemulihan bagi Karin, Ibu Pingran dan sebagainya. Mari Tuhan Yesus, Tuhan tolong semuanya tanpa terkecuali, yang mereka boleh mengalami kesehatan Tuhan. Mohon pengurangan juga Tuhan untuk seluruh jemaat Kota Persis, pada kami masing-masing, apa yang sedang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Mungkin ekonomi terpuruk ya Tuhan, tolong bangkitkan kembali. Mungkin ada yang perlu ya Tuhan berbagai hal untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar uang sekolah atau mungkin untuk ongkos dan sebagainya. Mari Tuhan berkati dengan limpahnya bagi kami semua ya Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan berbagai masalah yang sudah hadapi, mungkin masalah yang sedang ya Tuhan begitu berat sedang dihadapi, tolong Tuhan buka jalan. Mari Tuhan Yesus, Para penolong kami, jangan biarkan kami Tuhan, supaya semuanya boleh merasakan kasih setiamu. Ya Tuhan, juga ada yang mengalami ya Tuhan tagihan yang oh Tuhan sulit, supaya boleh terurai ya Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian juga masalah-masalah lain, berbagai masalah ya Tuhan. Hamba tidak tahu persis, tapi Engkau tahu persis yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Tuhan tolong satu demi satu, dan nama Tuhan dipermuliakan karenanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pemerintah negara kami, Tuhan berkati Bapak pimpinan Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, sampai kepada tingkat RT yang paling bawah sekalipun, RT kami masing-masing di mana kami berada. Tuhan berkati semuanya, dan mereka semua menjadi abdi negara yang sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ini, bukan untuk keuntungan pribadi ya Tuhan dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keamanan boleh terjamin, Tuhan berkati, Tuhan lindungi bangsa dan negara kami. Dan mohon Tuhan, mereka yang terkena COVID-19 yang sedang sakit ya Tuhan, jangan sembuhkan mereka. Kiranya Tuhan tingkat kesembuhan semakin tinggi, semakin meningkat, sementara yang terkena, yang terpapar oleh COVID-19 semakin menurun dan semakin menurun. Bahkan kami mohon kalau boleh Tuhan, lalukan virus corona dari Indonesia ini Tuhan, bahkan dari dunia ini.
segala kuasa ada di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa karena Tuhan punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Tolong Tuhan, mohon kemurahan-Mu bagi bangsa dan negara bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan, Tuhan sempurnakan Tuhan kami. Dan ya Tuhan, kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang akan memberi. Ya Tuhan, sebentar apabila kami pulang, tangan-tangan yang memberi persembahan, baik persembahan tangan, persembahan untuk kedupaan, maupun persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur ataupun yang lain. Tuhan membalas dengan berkat-Mu, Tuhan menambah berkat bagi mereka semua. Bahkan juga yang hari ini mengucap syukur dengan membagikan snack bagi kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, atau mungkin dengan aktivitas kami, Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara, bangkit berdiri, siapkan diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Dan marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saat ini sampai Maranatha, yang datang kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Yang percaya, kita katakan bersama-sama, Amin. Kami silakan duduk. Kita tunggu Bapak Kepala Sidang menuju saudara. Sungguh besar